Halo semuanya, welcome back with Ryan Filbert DRF channel on YouTube. Dan saya pada kali ini mau sharing mengenai nasib nabung saham selama 10 tahun. Oke, jadi sebenarnya saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya, yang bertanya mereka mulai takut dan khawatir mengenai prospek nabung saham yang sudah mereka lakukan. Mungkin mereka mengikuti gerakan Yuk Nabung Saham dari tahun 2017. Saya ingat sekali bahwa gerakan tersebut mulai ramai dilakukan dan dikumandangkan oleh Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017. Dan itu juga seperti yang sudah saya tuliskan dalam buku Yuk Belajar Nabung Saham. Jadi banyak yang merasa kalau dia nabung saham ternyata hari ini mungkin minus karena pada tahun 2020 kita meninggalkan titik tertinggi dari tahun 2018, sehingga mereka takut untuk melanjutkan progres dari nabung saham yang tengah mereka lakukan. So, kita akan coba bahas dengan sudut pandang 10 tahunan, dan saya coba untuk memberikan sharing. Yang pertama adalah data yang saya akan coba mainkan adalah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 sampai dengan tahun ini, dan saya cut off per tanggal 22 Juni di tahun 2020. Hal yang pertama, sebelum saya akan menjawab apakah nabung saham menjadi suatu hal yang menarik atau tidak, Anda sebenarnya sudah dapat sharing dari saya pada beberapa video sebelumnya mengenai gerakan Yuk Nabung Saham, dan juga mungkin sudah membaca buku Yuk Belajar Nabung Saham yang sudah diluncurkan di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 lalu. Dan pada buku itu saya coba sharingkan kepada Anda secara lebih konservatif lagi dibandingkan dengan metode yang hari ini saya coba sharing kepada Anda, yaitu Anda harus mengambil range LQ45, indeks LQ45 selama 15 tahun, dan nama-nama sahamnya sangat sedikit, kurang dari 25 saham yang bisa layak untuk Anda tabung. Kalau Anda penasaran seperti apa, Anda silahkan coba buka kembali buku tersebut untuk kembali melihat. Jadi dalam titik berat pada buku itu ada 3. Satu, bagi pemula, bagaimana cara memulai investasi saham. Yang kedua adalah bagaimana cara memilih saham. Anda membutuhkan suatu inspirasi bahwa tidak semua saham bagus untuk Anda tabung. Yang ketiga adalah saya coba berikan metode kapan waktu terdiskon secara sederhana yang bisa Anda lakukan kembali menambah portofolio investasi Anda. Nah, dengan hari ini saya akan coba sharing kepada Anda dengan sudut pandang yang berbeda. Saya coba ambil data dari 2008 sampai dengan tahun 2020, tepatnya pada tanggal 22 Juni di tahun 2020. Jadi apa yang saya coba bagikan kepada Anda, saya coba mengotak-atik data dari tahun 2008, yaitu mengenai nama-nama saham yang selalu membagikan dividen dari 2008 sampai dengan 2019. Kenapa tidak sampai dengan 2020? Karena 2020-nya belum berakhir. Jadi inspirasi baru bagi Anda, kalau Anda membaca buku Yuk Belajar Nabung Saham, maka saya sharing kepada Anda dengan sudut pandang yang sangat sedikit, yaitu hanya 25-an saham yang masuk ke dalam LQ45 selama 15 tahun. Dan pada video ini saya akan coba sharingkan kepada Anda dengan sudut pandang yang lebih luas, yaitu saham-saham yang rajin membagi dividen dari tahun 2008 sampai dengan 2019 tidak boleh berhenti membagikan dividen. Jadi dia tidak boleh absen. Kalau dia absen, maka dia akan terlempar dari list nama saham yang sudah saya sort. Oke, jadi nama saham yang berhasil saya sortir dari tahun 2008 sampai dengan 2019, ternyata tidak banyak saham-saham yang mampu memberikan dividen. Hanya ada 68 saham yang mampu memberikan dividen dari 2008 sampai dengan tahun 2019. Ini tidak perkara satu, tidak liquid, dua, juga tidak perkara mengenai laporan keuangannya ajrut-ajrutan. Oke, jadi bisa saja loh ternyata dia membagikan keuntungan, tapi ternyata dia rugikan, hak-haknya juga ya. Itu tidak kita kemukakan, tidak kita perhitungkan pada pergerakan analisa yang kali ini kita pelajari. Ternyata dari ratusan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia per bulan Juni 2020, ada berapa sih sampai dengan Juni 2020? Sebentar, saya akan cek untuk Anda. Total saham yang ada di 2020 per tanggal 22 Juni itu totalnya ada 720. Dari 720 itu ternyata hanya ada sebanyak
68 saham yang mampu konsisten membagikan dividen dari tahun 2008. Menarik ya. Jadi artinya ini sudah inspirasi, di mana nama-nama sahamnya seperti yang ada di layar Anda. Let's say seperti GMTD, ACES, BBCA, EKAT, FIS, MLBI, SCCO, BBNI, ASRM, JTPE, dan di paling bawah ada nama PANS, BBRI, MNCN, PTBA, IKBI, Mayor, TOTO, HMSP, dan Delta. Ada 68 saham. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa nasib Anda kalau ternyata di tahun 2008 Anda mulai melakukan gerakan nabung saham kepada saham-saham ini? Kita kan ketika mengolah data pada hari ini, maka seolah-olah waktu itu kita sudah sangat tahu saham yang terbaik. Meskipun kalau ditanya, memang pada hari ini nama-nama saham ini kan sudah lewat, Ryan. Kita kan tidak tahu pada tahun 2008 bahwa saham ini adalah saham yang akan konsisten membagikan dividen sampai dengan 2020. Yes, betul. Tapi kita juga ingin coba tahu, kalau ternyata selama 10-12 tahun ini perusahaan ini ternyata konsisten bagikan dividen dan kita nabung kepada saham itu, di mana yang namanya nabung saham itu adalah membeli saham itu secara berkala, entah naik entah turun, pokoknya setiap data ini yang saya lakukan adalah setiap akhir tahun. Jadi hanya nabung saham di akhir tahun saja, bukan setiap bulan, karena kalau mengolah data setiap bulan dengan 68 saham ini membutuhkan waktu yang agak panjang dan sebaran data yang sangat besar. Oleh karena itu saya coba untuk persingkat dengan hanya menabung setiap tahun. Dengan Anda menabung setiap tahun, jadi selama 10 tahun artinya terdapat 10 kali waktu menabung atau membeli saham. Dari 68 saham ini, dari tahun 2008 berarti terakhir dari 2017 kan, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan ternyata kita mau jual di tahun selanjutnya, maka kira-kira akan seperti apa nasibnya? Maka ternyata dari 68 saham dan Anda jual di satu tahun setelah 2017, setelah Anda berhasil membeli selama 10 kali berturut-turut, ternyata dijual di 2018, tidak semua saham-saham dari 68 ini dijual untung. Ada untung tertinggi dari GMTD dan untung tertinggi kedua dari hasil nabung saham adalah S Hardware, dan ketiga adalah BCA, dan keempat adalah EKAT, Eka Dharma. Dan apakah ada yang minus? Untuk yang plus terdapat 41 saham dengan tertinggi return plus dari 267% return on investment Anda akibat nabung saham, dan terjelek adalah 3,4% jatuh pada INTP. Sedangkan ada 27 saham yang Anda rugi kalau Anda nabung. Ini mungkin nabung kenapa rugi? Pertama, saya tidak mengaktualkan dengan stock split, mohon maaf, karena datanya kalau untuk stock split maka harus saya carikan lagi, dan ini saya hanya langsung rekap terhadap 10 tahun saja, dan kemungkinan ada beberapa saham yang akan missing, tapi tetap saja ternyata lebih banyak yang plus, oke? Lalu bagaimana nasibnya kalau Anda membeli saham, menabung saham, diganti bukan 2008 menuju 2017, 10 tahunnya dari 2009 menuju 2018, dan dijual di 2019. Ternyata yang plus juga sebanyak 35 saham. Dan yang pertama adalah JTPE, yang peringkat kedua masih GMTD, ketiga adalah BCA, EKAT, TGKA, S Hardware, ada Multi Bintang juga. Nah, jadi boleh dibilang dari 60 sudah separuhnya masih memberikan return yang positif dengan Anda menabung setiap tahun. Lalu, sekarang bagaimana kalau 2010 ke 2019 dan dijualnya adalah per tanggal 22 Juni? Nah, ini menarik nih ya. Kayak apa nih? Karena apa? Kita ingat bahwa kalau Anda menabung dan pada saat 2018 menuju 2020, sebenarnya indeks harga saham gabungan dalam kondisi yang turun. Artinya dengan Anda jual di 2019, sebenarnya Anda tidak untung, karena dalam keadaan turun dijual itu sama seperti menjual harga emas ketika sedang turun. Bagaimana kalau kita lanjutkan sampai dengan tahun 2019 dan dijual di 2020, di mana Anda mulai menabung di 2010, maka ada hanya 18 saham yang berhasil Anda jual untung di 2019.
20 tepatnya di 22 Juni. Lagi-lagi namanya kurang lebih nama-nama yang sama. Jadi, biasanya metode ini saya lakukan. Pertama, namanya stress test. Kalau dibuat dengan kondisi ekstrim dia masih untung, berarti kemungkinan besar ditabung dalam jangka panjang, pasti dia untung. Yang kedua, kalau di stress test seperti ini dengan cara yang ekstrim, yaitu hanya nabung selama 10 kali. Ingat, kalau 10 tahun harusnya benar lah nabung saham setiap bulan. Ini hanya 10 kali pembelian di akhir tahun. Ternyata dia masih untung juga. Maka ini adalah nama-nama saham yang keren juga. Yang ketiga, nama-nama saham ini setidaknya juga belum diperhitungkan dari dividen yang Anda terima setiap tahun. Jangan lupa, tahun pertama Anda cuma dapat dividen dari 1 lot. Tahun kedua Anda dapat dividen dari 2 lot. Tahun ketiga Anda dapat dividen dari 3 lot. Bila dividennya juga Anda reinvest, maka nilainya andaikan minus sekalipun, itu akan berkurang minusnya. Kalau Anda reinvest ya, jadi dibelikan lagi dengan lot lain untuk menambah jumlah lot yang Anda miliki. Jadi, boleh dibilang sebenarnya kalau Anda lihat yang namanya nabung saham sebenarnya memberikan potensi untuk return yang positif, yang menarik. Karena apa? Ada yang loss, yang ada profit sampai dengan ratusan persen. Betul, yang lossnya juga besar ada. Tapi ini belum diaktualkan dengan yang namanya stock split. Saya belum aktualkan lagi karena data ini saya coba persiapkan guna bisa menjawab kepada Anda secara sederhana saja. Anda menghitung apakah yang namanya nabung saham bisa memberikan potensi. Jawabannya dengan melihat kondisi seperti ini sangat memberikan potensi. Belum dihitung dengan dividen yang Anda terima, belum Anda reinvest lagi, belum kalau Anda investasi lebih sering, yaitu tiap bulan. Artinya terdapat 120 kali pembelian dalam 10 tahun. Jadi kalau ditanyakan sampai dengan tahun 2020 dengan kondisi market yang sedang turun, justru pertanyaannya adalah ketika turun, kenapa Anda tidak berani membeli lagi? Toh ternyata nama-nama perusahaan yang ada di depan layar Anda adalah 68 saham yang selama 12 tahun berani memberikan dividen entah dalam kondisi market naik dan turun. Ingat, 2008 krisis, 2013, 2014, 2015 mini krisis. Karena apa? Karena GDP growth rate kita juga nggak bagus. Dan juga dolar kita dalam pada saat itu sedang terkena tekanan. Anda coba perhatikan juga dengan tingkat suku bunga pada saat itu. Artinya adalah mereka yang ada di layar Anda, yang ada 68 ini adalah sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah melewati ujian lebih dari 1 kali masa-masa yang sulit. Kalau Anda pikir 2020 adalah masa yang sulit juga, ya sebenarnya yang Anda harus lakukan adalah menambah jumlah apa yang Anda investasikan. Nah, jadi apakah untuk 10 tahun nasib nabung saham 10 tahun meragukan? Kalau saya melihat kondisi seperti ini, saya belum merasa ragu. Seperti itu. Semoga ini bisa memberikan suatu view baru ya bagi Anda yang mungkin baru saja nabung saham 2 tahun ataupun 6 bulan ataupun yang ikut gerakan nabung saham dari 2017. Anda mulai ragu dengan Anda menonton vlog ini. Yang pertanyaan pertama, apakah Anda sudah menabung pada saham yang punya rekam jejak yang tangguh? Yang kedua, apakah Anda selama ini menabung saham secara konsisten? Yang ketiga, ketika saham mengalami penurunan, apa yang Anda mau lakukan? Kira-kira seperti itu. Nah, saya juga akan cerita pada vlog kali ini. Bila Anda ingin belajar nabung saham, saya ceritakan pada satu buku yang saya bisa tunjukkan kepada Anda. Bukunya namanya adalah Yuk Belajar Nabung Saham. Buku ini adalah buku ke-15 dari 17 judul buku yang sudah beredar yang saya tuliskan bagi Indonesia. Buku Yuk Belajar Nabung Saham ini adalah salah satu buku yang setiap tahun dicetak lebih dari 1 kali. Dan cukup banyak review-review yang bagus yang didapat dari buku ini dari masyarakat, sehingga mungkin bisa memberikan informasi yang lengkap kepada Anda step by step bagaimana cara nabung saham yang baik dan benar.
Kalau cara nabung saham yang salah, gampang, cari aja tuh saham-saham yang nggak jelas Anda nabung, dan itu pasti akan salah pada akhirnya. Anda seperti seorang penjudi. Kita bukan sedang mau judi. Jadi bila Anda ingin mendapatkan buku ini, Anda bisa pergi ke Gramedia atau Anda bisa hubungi tim saya, karena sampai dengan awal bulan Juli ada penawaran yang sangat menarik bila Anda membeli buku Yuk Belajar Nabung Saham. Anda akan di-invite oleh tim saya, Anda bisa hubungi, membeli dan di-invite bisa oleh tim saya di 0895 33333, tiganya 5 kali, 0789. Anda bisa mengikuti webinar penjelasan dari saya mengenai isi dari buku ini. Jadi mungkin Anda kalau baca kan bingung. Anda mungkin setelah baca masih juga maksudnya apa? Nanti saya akan bahas per bab. Ini penawaran bagi Anda yang membeli buku Yuk Belajar Nabung Saham di Gramedia ataupun melalui tim saya selama masa penawaran sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Anda silahkan hubungi tim saya di 0895 33333 0789 untuk membeli buku ataupun untuk di-invite kepada webinar ini. Silakan sekarang juga Anda bisa hubungi tim saya, dan silakan Anda juga kembali mereview kembali bagaimana kondisi nabung saham yang sudah Anda lakukan. Sekian dulu dari saya, semoga terus bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.